Ya di sini. Oke, nomor 1 ya. Frankly, kita punya fx sama dengan sin pangkat 3 6x kuadrat plus e pangkat 2x. Frank, kira-kira ini yang harus kita kerjain duluan apa, Frank? Kalau saya sih saya turunin pangkatnya Bu, jadi 3 Ya, dulu. itu berarti namanya kita pakai apa, Frank? Chain rule. Chain rule, betul sekali. Teman-teman, Frankie pakai chain rule. Kenapa Frankie bisa melihat itu adalah chain rule? Karena di sana ada bungkus terluar. Ya, bungkus terluarnya adalah pangkat 3. Jadi kata Frankie tadi bilang bahwa ketika menderivatifkan itu pangkat 3-nya itu kita bungkusnya paling luar diderivatifkan, 3-nya pindah ke depan. Sinnya diturunin nggak, Frank? Sinnya, iya, berarti sin kuadrat 6. Ya, jadi jangan dulu turunkan ya, Frank. Maksud saya sinnya jangan dulu dirubah, ya kan ya? Oh ya, maksudnya Ya. kalau ya itu tidak diturunkan. Ya, jadi maksudnya teman-teman saya mau menegaskan, frankly bisa tadi mau jawab sin, tapi maksud saya kadang di antara Anda masih ada yang langsung. 3-nya dikedepanin terus sinnya langsung jadi cos, itu nggak boleh. Ya, jadi pangkat 3-nya dulu tetap. Begitu juga yang dalamnya frankly ya. Dalamnya tetap. Tetap. Habis ini diapain, Frank? Harusnya dikali turunan dari sin. Dikali turunan dari sin, karena setelah bungkus pangkat 3, Frankie bilang bungkus selanjutnya adalah sin. Turunan sin apa, Frank? Cos. Cos. Bagaimana dengan yang bagian dalamnya, Frank? Tetap sama aja. Tetap sama aja ya, teman-teman. 2x. Ya, jadi teman-teman tetap sama. Karena Frankie baru buka bungkus yang sin. Ingat ketika buka bungkus kali dalamnya belum diobrak-abrik. Selanjutnya, Frank. Dikali turunan dalamnya. Berarti 12x. Dikali turunan dalamnya. Lalu? 12x plus 2e pangkat 2x. Nah, saya mau tanya Frankly. Frankly, kira-kira tulisan saya ini salah nggak, Frankly? Iya, kurang. Apa tidak tepat nggak? Iya, betul sekali. Nah, teman-teman, Frankly bisa jawab pertanyaan saya. Kenapa ya, teman-teman, saya bilang jawaban saya ini tidak tepat? Karena jika Anda menulis seperti saya akan menganggap bahwa 12x itu dikalikan ke cos tanpa si 2. Gitu. Sedangkan maksud Frankly, kenapa tadi Frankly bisa bilang katanya kurang kurung? Karena maksudnya Frankly adalah total ini semua yang harus dikalikan ke cos dan sin. Gitu ya. Nah, sekarang berpikirnya seperti ini. Apakah jawaban Frankly sudah betul? Bu, sudah. Tapi Bu, saya nggak mau seperti yang Frankly, nggak mau yang seperti Frankly. Misalnya sin sama cosnya bisa jadi sin 2, Bu. Boleh-boleh aja, itu bebas. Selama kita latihannya essay, mungkin jawaban Frankly dengan jawabannya Albert, dengan jawabannya Amor, itu bisa beda. Padahal sebetulnya sama. Gitu. Kenapa, Excel? masih tetap akan 2x. Oh, oke. Jadi ini teman-teman sebentar ada yang bertanya di kelas. Jadi e pangkat 2x-nya kenapa jadi 2e pangkat 2x begitu? Saya kira kan pangkatnya adalah begitu. Oh, oke. Ya. Jadi sebetulnya Aksa dan teman-teman yang lain kita garis bawahi untuk yang e pangkat 2x ya. Ketika e pangkat 2x, jadi kalau saya punya suatu fungsi ya, fungsinya katakanlah fungsinya adalah e dipangkatkan dengan fx, ini derivatifnya adalah tetap e itu sendiri. Pangkatnya tetap, tapi dikalikan dengan turunan si pangkat. Jadi ini tidak berlaku dengan pangkat minus 1 kalau untuk e. Ya gitu, jadi nggak boleh jadi fx pangkat min 1, ininya nggak boleh min 1. Jadi turunan dari e pangkat fx adalah dia sendiri, tapi si pangkatnya kita turunin menjadi koefisien di depannya. Gitu. Ya, terima kasih Frankly, boleh tulis NIM-nya di chat. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Paham semua ya? Oke. Frankly boleh turun ya? Oke. Sekarang, yuk sama-sama. Next number, boleh 2, boleh 3. Oh, sudah ada yang raise hand. Sudah ada Jennifer, Raul, dan Christopher. Oke, kita lihat ya. Jennifer dulu. Mau nomor berapa, Jennifer? Nomor 2, Bu. Nomor 2. Kayaknya nomor 2, Jennifer udah tulis soalnya? Yang
sin 2x minus Ya, 4. maksudnya Jennifer sudah tulis soalnya ya. Saya mau pindah page. Oh, oke. Oke. Yuk. Maksudnya tolong bantu saya tulis soalnya ya, karena saya nggak hafal soalnya. Ya, tadi soalnya apa nomor 2? Sin 2x minus 4x cube Sin 2x minus 4x pangkat 3 per cos 3x. Gini? Hmm. Oke. Sekarang Jennifer, apa yang perlu Jennifer lakukan? Apakah harus sama kayak Frankly pakai chain rule dulu nggak? Aku bilang pakai yang U atau V. Ya, ini kenapa nggak pakai chain rule teman-teman? Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa kok Jennifer pakainya full chain rule ya, pakai yang U dibagi V? Kenapa ya dia tidak pakai chain rule? Kenapa Jennifer? Karena itu kan minus. Yang paling chain rule-nya untuk kayak sin 2x jadi 2 cos. Nah, jadi teman-teman kata Jennifer harus pintar melihat nih. Ini itu apa namanya selimutnya yang ada di fungsi tersebut adalah justru yang pecahan. Ya, jadi kalian jangan dulu masuk per sukunya seperti apa. Jadi suku yang paling besarnya apa nih satu kesatuannya yang membuat mereka jadi satu tuh apa? Ternyata yang membuat mereka jadi satu adalah divide-nya itu ya, ada pernya. Jadi kita harus pakai yang aturan U dibagi P. Ya, silakan Jennifer, jadinya apa? Yang atas jadi U kan. Jadi yang bawah itu cos 3x itu V-nya. Jadi jadi 2 cos 2x minus 12x squared. Nah, jadi ini yang atasnya jadi apa? 2 cos 2x minus 12x squared. Oke. Ini teman-teman baru turunan dari U aksen. Jadi U-nya diturunin. Ya. Ya. Kalau teman-teman ada yang bertanya kenapa sin 2x jadi ada 2 di depannya? Kan sin cuma cos doang, Bu. Ingat bahwa di dalam sin 2x di sana ada chain rule. Ya, buka bungkusnya sin jadi cos, terus 2x-nya turunin lagi. Makanya kenapa ada 2 di depannya. Ya, lanjut. Ini baru U aksen ya. Dikali apa, Jen? Dikali cos 3x V-nya. Turunin ya. Nah, seperti ini. Lanjut. Minus sin 2x minus 4x cube. U-nya. Ditutup ya. Ya. Kurungnya. Habis itu Dikalikan dengan negatif 3 sin 3x. Itu derivative of V. Yap. Nah, teman-teman, ini kenapa kok ada min 3-nya nih? Jennifer kok bisa begitu katanya? Teman-teman ingat, derivatif dari cos adalah negatif sin. Kenapa ada 3-nya di depan? Ingat chain rule. Chain rule itu memaksa kita menderivatifkan yang 3x. Diderivatifkan jadi 3, makanya kenapa muncul min 3 di depan. Selanjutnya, Out of cos 3x squared. Jadi kayak cos 2. boleh nulis begini. Ya. Ya, boleh juga kalau kalian mau tulis seperti ini. Ya, itu bebas. Sampai sini selesai, Bu? Selesai. Mau disederhanakan boleh, mau dibiarkan seperti itu juga silahkan. Karena kalau urusan menyederhanakan, itu kayak semacam kalian merefresh kembali aja. Perkalian dan sebagainya. Jadi sampai sini juga boleh selesai. Jennifer boleh tulis NIM-nya di chat dan turunkan tangannya. Terima kasih. Sama-sama. Gabriel? Christopher Gabriel? Iya, iya Bu. Oke, siap nomor 3? Iya, siap Bu. Siap nomor 3. Nomor 3 tadi soalnya apa, Gab? Ln X Ln X? Terus? Ln X minus 1 kali I the power of X squared. Ini X minus 1-nya dikurungin gini nggak? Hah? Soalnya tadi dikurungin gini nggak? Nggak. Dia dikaliin sama I to the power of X squared. I pangkat X square. Iya. Oh, I-nya di depan berarti kali ya? Mana sih coba? Oh, kamu dibalik. Oke. Nah, sebetulnya gini Gabriel, saya kalau kita sudah biasa menuliskan math, itu hindari penulisan yang ambigu
Itu kenapa sebabnya Gap saya menuliskan E-nya di depan. Kenapa? Kalau kayak begini bisa aja ada orang ini mengira E-nya dikalikan ke X-1. Oh, Kalau buat kita oke. yang sudah, jadi gini, nggak cuma buat Gabriel ya, buat teman-teman yang lain. Sebetulnya kalau misalnya kita sudah jago, sudah bisa melihat math, di sana tidak ada kurungnya, nulis ini benar. Tapi kita antisipasi buat teman-teman yang masih kadang kurang teliti gitu. Kalau misalnya kurang teliti, mereka akan mengira E-nya itu dikalikan ke len gitu ya. Itu di depan aja, Gap ya. Oke, Bu. Pakai apa nih, Gap? Pakai differentiation yang kali. Jadi Pakai yang kali. Oke. Kenapa pakai yang kali, Gap? Soalnya itu kan EX square itu U sama ln X minus 1-nya yang V. Jadi bungkus yang paling besarnya yang mempersatukan mereka itu adalah yang kalinya ya, yang multiply-nya ya. Makanya kenapa Gabriel pilihnya pakai multiply. Oke, silakan Gap. Jadi gimana dong, Gap? Jadi ini kita differentiate yang ln X minus 1 times EX square. To the power of X square. Oke. Kamu pilih U-nya yang mana? U-nya yang ln X boleh. minus 1. Nah, kalau sekarang boleh dibolak-baliknya mana aja boleh ya. Nah, teman-teman katanya Gabriel pilihnya yang U-nya yang ln, berarti ini yang V-nya ya? Oke, silakan Gap. Jadi differentiation of ln X minus 1 kali EX square. Betul, differentiation-nya apa tuh? Hasilnya? Differentiation-nya itu 1 over X minus 1. Oke, betul. Dikalikan dengan yang ini ya? X square, iya. Oke, lanjut. Plus atau minus? Terus plus. Plus. Plus ln X minus 1. Oke. Dikali dengan? Dikali dengan EX square. Oke. Lalu? Dikali sama 2X. Yes, betul sekali. Of X square. Yap. Nah, ini teman-teman kata Christopher. Ya, Bu, saya beda Bu sama Christopher Gabriel Bu. Saya nggak mau U-nya yang di ln. Saya maunya U-nya yang X square. Terserah Anda. Boleh-boleh aja. Jangan nyontek punya Gabriel. Kerjakan masing-masing konsisten dengan pilihan Anda, nanti jawaban akhirnya mungkin akan sama atau serupa. Kalau otak-atik. Nah, kalau ini yang atas tadi kan saya biarkan punya Jennifer ya, tidak disederhanakan. Kalau yang ini yang dengan alasan yang sudah saya kemukakan sebelumnya, kadang ada teman-teman yang nggak hati-hati. Kalau ini bukan menyederhanakan sih, lebih membuat tulisannya tidak ambigu. Jadi ini saya tuliskan di depan. Gabriel boleh tulis NIM-nya di chat ya. Oke, makasih Bu. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Bu. Ya. Siapa nih? George. Silakan Joe. Nomor 1. Nomor 1. Balik. Oke. Kenapa dengan nomor 1? Yaitu Bu yang 3 sin pangkat 2. Itu kita nggak pakai yang UV ya. Oh, oke. Nah, teman-teman, ada pertanyaan nih. Kenapa sih nomor 1 kita tidak pakai U kali V? Ya, kalau pertanyaannya boleh nggak sih pakai U kali V? Boleh. Saya akan menjawab dua hal yang berbeda tapi sama ya. Pertama, jika Anda mau memakai perkalian U dikali V atau sebagainya, ini harus dirubah dulu. Jadi apa? Ini juga masih banyak kemungkinannya. Anda maunya seperti apa? Apakah mau dibikin begini? Apakah mau, nah ini kuadrat gitu ya? Atau mau dibalik, sin kuadrat itu dikali sin. Ini boleh nggak Bu pakai U dikali V? Boleh. Silahkan. Ya, tapi tetap aja kalau Anda prinsipnya hanya bisa menggunakan U kali V, di sini nanti Anda akan bongkar lagi dong. Jadi sin 6x kuadrat plus pangkat 2x dikali sin bla 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 lagi. Emang itu salah Bu? Enggak, tidak salah sama sekali. Tapi kalau saya boleh kasih pendapat, ketika Anda hanya mengandalkan satu buah formula, katakanlah hanya quotient saja atau hanya multiply saja, maka jadinya yang susah adalah diri Anda sendiri. Nah, kebayang nggak sih kita di sini ada U,
ada V, di sini ada U, ada V lagi beberapa kali. Kan bingung ya? Anda harus pikirkan cara lain yang sekiranya lebih simpel. Nah, itulah gunanya ada chain rule. Lalu misalnya bertanya nih, kok bisa pakai chain rule, Bu? Kalau kalian ingat, chain rule itu kemarin saya ngajarin pakai bungkus kado. Jadi kalau misalnya ada fungsi komposisi, fx ini nih teman-teman, bisa saya tuliskan dalam bentuk G. Ini G samahannya beda dengan yang nomor 2 dan 3 ya teman-teman ya. Jangan disamain. G dalam kurung H. Ini ada berapa ya? Ini ada sin. Oh, ini ada G, ada H, ada I. Tuh. I-nya siapa? IX-nya adalah yang 6x kuadrat plus E pangkat 2x. H-nya siapa? Sin X. Karena si I dijadikan sebagai domain atau inputan untuk fungsi H. Jadi 6x kuadratnya yang ini menggantikan X ini, betul? Lalu apa lagi? Ada G. Fungsi G yang mana, Bu? Fungsi G adalah yang X pangkat 3. Kok bisa? Karena yang sin ini, totally yang ini, diinputkan ke dalam X. Jadi sinnya pangkat 3. Sinnya pangkat 3. Nah, sekarang ada pertanyaan. Itu dari mana tahu chain rule-nya? Kita harus lihat nih. Fungsi itu ngumpulnya, bersatunya, itu gara-gara apa? Kalau nomor 2, fungsinya jadi satu kesatuan gara-gara ada tanda over-nya, ya, ada per-nya. Kalau yang number 3, dia satu kesatuan gara-gara apa? Oh, gara-gara ada multiply-nya, ada perkaliannya. Nomor 1, dia bukan perkalian, tapi ada pangkat 3 nih. Makanya kenapa pakai chain rule. Jadi, kalau pakai chain rule, pangkatnya yang pertama kali yang ini 3 diturunkan, pindah ke depan, pangkatnya berkurang 1 dan seterusnya gitu. Ada lagi nggak? Masih bingung nggak? Alasannya kenapa pakai chain rule? Bisa? Gimana? Cukup puas? Cuma udah lumayan ngerti, Bu. Lumayan ya, iya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai perkalian, ya nggak masalah. Tapi pasti kalau mau pakai perkalian akan butuh waktu yang lebih lama dari sekedar pakai chain rule. Tapi salah nggak, Bu? Nggak salah. Ya, silahkan aja. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke. Tadi yang yang E pangkat 2X itu gimana, Bu? Bentar, ini ya. Nomor 1 juga ya? Iya, nomor 1 juga, Bu. Oke, nomor 1 juga. Anda lihat ini tulisan yang, bentar ini saya hapus dulu ya. Anda lihat tulisan warna kuning bahwa ketika saya punya E pangkat suatu fungsi, derivatifnya adalah yang ini. Ini ya? Kalau saya pakai ini, kalau saya pakai ini E pangkat 2X. Berarti fx-nya yang mana ya? Fx-nya yang 2X, betul sekali. Sehingga derivatifnya turunan dari E pangkat 2X adalah F aksen, turunan dari 2X adalah 2, lalu tetap E pangkat tetap atasnya 2X, gitu. Bisa? Oke, Bu. Oke. Silakan jika mau ada pertanyaan lagi, saya mau crop. Bu, Yap. saya masih kurang paham sama yang turunan len, Bu. Tadi kenapa bisa 1 per X min Oke. Bentar, saya jadi pengen ngecek nih. File saya yang sebelumnya minggu lalu saya nerangin itu kan ya, bentar. Saya mau cek di, coba saya share screen dari PC dulu deh ya. Teman-teman, saya share screen dari PC. Udah kelihatan belum? Udah kelihatan PC-nya? Udah, Bu. Udah. Coba lihat nih catatan minggu lalu. Wait. Takutnya saya miss, saya lupa, nanti kalian komplain. Ibu belum jelasin minggu lalu, misalnya gitu ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi, jika saya memiliki fungsi mouse-nya kelihatan nggak? Mouse ini. PC. Kelihatan mouse-nya? Kelihatan, Bu, kursor. Kelihatan.
Nah, jadi teman-teman, yang lalu itu ada memang saya cuma tulis misalnya X pangkat N, sin, cos, E pangkat, dan len ya. Ini adalah yang basic. Kalau E pangkat X turunannya dia sendiri, jika len X turunannya adalah 1/X sendiri, tapi kita sudah belajar yang namanya chain rule. Jadi chain rule itu kan kulit ya. Jadi si E ini akan menjadi kulit paling luar, si len ini juga akan menjadi kulit paling luar. Ketika kita menemukan di dalam lennya bukan X, maka chain rule berlaku. Chain rule yang kayak gimana? Nah, yang seperti ini. Ya, jadi turunkan dulu kulit luarnya, baru kita turunkan yang dalamnya. Nah, sekarang saya akan kembali ke tab. Wait. Sedangkan yang tadi yang kita punya adalah len X min 1. Ya, len X min 1. Oke. Sudah muncul? Kok di sini munculnya layar tin sih? Bentar, kita pancing dulu. Nah, udah muncul ya? Oke. Nah, sekarang coba lihat nih. Yang kita punya pertanyaan teman Anda tadi adalah untuk si len ini. Kita punya fungsi len. Kalau len X, derivatifnya adalah 1/X. Ketika len sesuatu, apapun itu, katakanlah len Fx, berarti kita gunakan dua konsep sekaligus. Yang pertama adalah basic derivatif dari len, yang kedua adalah chain rule. Ya, ini chain rule. Kenapa chain rule? Karena kita punya bungkus kado yang paling luar. Ini adalah bungkus paling luar. Turunan dari len apa teman-teman? Turunan dari len adalah 1/. Prinsip chain rule adalah ketika kita membuka bungkus len, di dalam len masih tetap. Di dalam lennya apa? Di dalam logaritma naturalnya tetap fx. Chain rule lagi. Chain rule-nya apa? Kita harus menurunkan si fx-nya. Nah, sehingga tadi waktu siapa tadi yang jawab? Yang Gabriel kalau nggak salah. Len X min 1. Turunan len X min 1 ini nih teman-teman sebetulnya adalah 1 dibagi X min 1 harus dikaliin lagi dengan turunan derivatif dari X min 1. Kok tapi Gabriel dibetulin sama ibu? Ya, karena derivatif dari X min 1 adalah turunan dari X adalah 1, derivatif dari 1 adalah 0. Sehingga di sini sebetulnya dikalikan dengan 1. Gitu. Cukup jelas? Oke, sambil nunggu ada pertanyaan, saya mau kirim lagi. Saya mau kasih soal lagi. Ya, saya mau kasih soal lagi. Soalnya ini saya ambil dari buku ya. Oke. Ini memang soal aplikasi yang saya kirimkan ke chat, tapi walaupun aplikasi masih sederhana. Jadi bukan aplikasi yang saya harus jelaskan dari awal. Nanti kita bahas bareng ya. Saya belum print screen ya. Ini saya copy. Yang di kampus pada pakai ini ya. Pada buka Teams kan ya? Pada buka Teams. Oke, saya kirimkan ke chat soalnya. Saya kirimkan ke chat. Jika ada yang sudah siap mau to the point langsung jawabin, boleh. Tapi yang tadi sudah raise hand, mungkin jangan dulu raise hand ya. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain dulu. Ada yang mau coba langsung raise hand? Ada yang mau coba nggak? Raise hand. Belum ada? Ya udah saya tampilin yang ini dulu deh. Alifito boleh tulis dulu NIM-nya di chat. Oh, oke. Kita mau nomor berapa? 52 atau 53? Coba 52 deh, Bu. Oke, saya tulis soalnya ya, teman-teman. Ini ya soalnya final points di dalam grafik Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 ditambah X kuadrat min X, di mana garis singgungnya atau tangent line-nya, tangent line slope-nya
adalah 1. Nah, pertanyaannya itu. Tentukan semua titik yang ada di graf Y sama dengan 1/3 X pangkat 3. Kalau saya tulis soalnya salah, ada yang salah typo apa, bilang ya. Saya punya grafik Y sama dengan, tumben, geluduk ya. Oke, sorry intermezzo. Jadi Y-nya sama dengan itu grafiknya. Kemudian yang diminta adalah, kalau kalian menyimak, saya menjelaskan konsep yang kemarin, bahwa dalam suatu kurva, tangent line-nya itu banyak. Tapi dalam satu titik yang kita tinjau, hanya ada satu buah tangent line. Ya, tapi tangent line-nya akan berbeda-beda di setiap titik. Ibu curang. Ibu selama ini selalu menjelaskan fx. Kenapa di soal tiba-tiba ada y? Enggak masalah. Karena kalau kurva itu boleh tuliskan dalam bentuk y sama dengan fx sama dengan. Intinya kalian bisa membedakan mana domain dan mana kodomain, ya, range-nya. Di sini Alifito bisa tulis fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus x kuadrat min x. Silakan Alifito. Alifito ngapain dulu nih kalau mau cari all point-nya? Karena ditanyanya kan slope is equal to 1, jadi itu the first derivative sama dengan slope. Jadi diturunin satu ya, dulu. Oke, teman-teman nih, saya coba terjemahkan ya. Jadi maksudnya Alifito itu teman-teman, dimintanya itu adalah tangent line slope-nya 1. Dan slope itu, kata Alifito, slope itu sama dengan first derivative, turunan pertama. Ya, kalau kita punya turunan pertama, teman-teman di sini hujan besar, kalau nanti tiba-tiba mati lampu atau wifi-nya ngedown, yang di rumah jangan dulu kemana-mana ya. Nanti kalau tiba-tiba masalah teknis terjadi, kita akan coba kembali lagi ya. Jadi kata Alifito, gradient atau slope itu sama dengan first derivative. Ya, ekuivalen kalau garis 3 itu ya. Berarti Alifito harus menurunkan yang mana Alifito? Ya fx atau y, Bu. Jadi fx-nya turunin ya, gini ya. Sama dengan M gradiennya. Oke, gimana Alifito? Jadi turunan pertama itu x square plus 2x. And then? Habis itu x square plus 2x sama dengan 1. Iya. Saya cuma mau coba ngulang, teman-teman. Kenapa Alifito bisa jawab ini? Sekali lagi, ini dapat dari mana? Jadi yang 1 itu karena dibilang slope-nya adalah 1. Ya, makanya kenapa Alifito bisa bilang seperti itu. Maka selanjutnya Alifito harus ngapain Alifito? Ya, solve for x kalau misalnya. Ya, jadi Anda, teman-teman, kata Alifito harus solve that. Solve the equation ya, solve x-nya. What the value of x, berapa nilai x yang satisfied di equation tersebut. Cari nilai x yang memenuhi equation tersebut ya. Jadi gimana, gini ya? Minus 1 is equal to 0, ya. Oke. Gimana nge-solve-nya nih? Boleh pakai pemfaktoran, boleh juga pakai apa tuh? Itu ya? minus b. ABC ya. Oke, Ya. Alifito pakai yang mana? Saya pakai minus b plus minus itu. Oke, berarti pakai rumus ABC ya. Kata Alifito mau pakai ini. Minus b, kalau teman-teman ada yang pusing, apa sih yang dimaksud dengan Alifito, ABC, dan seterusnya, teman-teman gini. Ini ada 1 di depan, ini adalah A. B, C. Dan rumusnya adalah ini. Gitu ya Alifito ya? Iya, Bu. Nah, jadi Alifito mau milih pakai ini. Saya nggak pakai itu, pakai pemfaktoran. Kalau pas kebetulan dapat ide langsung pakai pemfaktoran, nggak masalah. Ya. Jadi kita kebetulan ini memang angkanya tidak bagus. Jadi ini min 2,
plus minus 4 plus 4 per 2. Ya, jadi dapatnya adalah minus 2 plus minus 2. Gini ya? Iya. Gitu ya? Dapatnya sama nggak, Livito? Saya sih langsung ke itunya, Bu. Desimalnya sama dengan berapa? Oh, iya, desimalnya berapa? Oke, bener ya. Jadi gini, Alivito dan teman-teman yang lain, kita ini sudah kuliah. Nanti Alivito mungkin tidak perlu sampai ke desimal, Alivito. Ya, jadi sebetulnya kalian tidak butuh kalkulator, kerjakan saja apa adanya sesederhana yang Anda bisa. Jadi apakah Alivito dan teman-teman yang lain perlu mencari kalkulator akar 2 itu apa? Tidak perlu. Ya, Alivito, coba jelasin ke saya, apa sih tandanya plus minus ini? Ada dua formnya, Bu. Bisa minus 1 plus square root 2 atau... Oke, berarti di sana ada how many value of x yang satisfied the equation-nya? 2. Ada 2, teman-teman. Berarti ada 2 buah nilai x yang bisa memenuhi persamaan tersebut, sehingga satunya adalah kita pilih x satunya adalah ini, dan satunya lagi adalah ini. Apakah sudah selesai, Alivito, sampai di sini? Belum, Bu. Belum. Kenapa belum? Karena ditanya poin, jadi harus disubstitusi ke equation pertama, Bu. Betul sekali, teman-teman. Kadang-kadang ada di antara Anda banyak yang ngerjainnya cuma nyampe x1, x2. Karena mereka berpikir bahwa itu adalah poin. Tapi ingat, teman-teman, kalau kita punya coordinate system, ini x dan ini y, ketika saya punya suatu titik di sini, ya, maka titiknya itu sebetulnya adalah pasangan absis and ordinate-nya. Ya, jadi di sini absisnya x-nya berapa, y-nya berapa. Sedangkan yang Alivito cari itu baru untuk nilai x-nya aja. Ya, jadi makanya kenapa kata Alivito adalah x1 dan x2. Ya, stop Alivito. Boleh coba yang lain. Saya harus input kemana nih? Alivito jangan lupa di chat tulis. Yang lain boleh raise hand. Kira-kira yang dimaksud Alivito itu lanjutinnya kemana nih? Ada yang tahu nggak? Bu, boleh nanya nggak, Bu? Boleh, Gabriel. Siapa ini namanya? Saya Hans. Oh, silakan Hans. Itu yang fx diturunin kan sepertiga x pangkat 3, terus itu min x-nya nggak ikut diturunin juga. Kenapa? Iya, kita kelewat ya. Kita kelewat loh tadi. Betul sekali. Oh iya. Dengan siapa ini? Kenapa, Bu? Dengan siapa ini? Boleh tulis name-nya di chat ya. Oke. Iya, betul. Saya juga kelewat. Nggak cuma Alif itu yang kelewat, saya ngoreksinya kelewat. Ini saya perbaiki dulu semua ya. Jadi yang kita punya bukan ini. Maka yang kita punya ini adalah 0. Kalau gitu kita nggak usah pakai rumus ABC ya. Kita langsung pakai pemfaktoran aja ya. Bisa ya? Nggak apa-apa, tadi sambil nge-review aja sih. Pas kebetulan ya. Jadi X-nya X plus 2 sama dengan 0. Ya? Itu bukannya minus 2, iya salah. Ya. Salah satu jadi salah semua. 1. Ini adalah minus 2 sama dengan 0. Ini terserah, mau pakai rumus ABC boleh, mau enggak juga boleh ya. Tapi kayaknya enak pakai rumus ABC. Saya langsung ya. Ini sama saya aja, biar cepat. Negatif B kuadrat 4AC per 2. Jadi kita punya negatif 2 plus minus 12 ya. 12 itu 2 akar 3. Jadi min 1 plus minus akar 3. X1-nya min 1 plus akar 3. X2-nya adalah min 1 min akar 3. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang mau raise hand? Habis ini diapain ya? Gabriel. Tadi Gabriel udah ya? Chris? Iya, udah, Miss. Udah, tapi coba yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, saya panggil Gabriel nih. Kenapa? X-nya masukin ke Y. Oke, Gabriel sudah ada yang jawab nih. Siapa namamu?
Nanti Christopher tulis linknya di chat ya. Masukin ke yang mana nih, Chris? Masukin ke yang y equals to 1/3 x Ya, cubed. jadi kita punya f min 1 plus akar 3-nya diinputkan ke bukan yang derivatif ya, tapi yang fx-nya. Jadi kita punya 1/3 min 1 plus gini tambah min 1 plus akar 3 kuadratkan minus 1 plus akar 3 dan seterusnya. Kita coba selesaikan sederhanakan untuk yang satu aja ya. Yang satu laginya boleh Anda kerjakan masing-masing di rumah. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Anda tinggal inputkan. Kebetulan memang angkanya tidak bagus ya. 1/3, siapa yang tahu? Boleh raise hand lagi. Siapa yang bisa cepat? Pangkat 3 jadi apa? Dari mana ya saya bisa menulis ini? Dari mana nih? Ada yang tahu? 3 pangkat 2 kan? Kenapa? 3. Jadi pakai apa tuh? 3 pangkat 2 itu 3. Akar 3 pangkat 2. Oh, bukan yang tengah. Jadi yang kalau pertama. di pangkat 3 itu jadi 3 akar 3. Bukan, ini coba min 1. Coba saya tanya dulu deh. Siapa yang tahu ini? A plus B pangkat 3. Yap. Tadi ya raise hand. Yap. Halo ya Bu. Apa nih? A pangkat 3 Terus? tambah 3A pangkat 2B tambah 3AB kuadrat Terus? tambah B pangkat 3. Nah, dari sini. Ya, dari sini teman-teman. Jadi saya akan saya tuliskan secara cepat. Min 1, kemudian 3 akar 3 ditambah 3 kali 3, 9 ya. 9. Gitu, tambah 3 pangkat 3/2. 3 akar 3 juga boleh. Gitu. Ya. Kemudian ini udah pada bisa ya. 1 minus 2 akar 3 plus 3 minus jadi plus 1 min akar 3. Anda boleh sederhanakan, tinggal hitung sendiri. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ini lanjutkan, untuk yang X2 juga lanjutkan. Terus pasangan titiknya yang mana Bu? Nanti setelah ini dihitung, katakanlah ini A, maka titiknya adalah min 1 plus akar 3, A. Yang satunya lagi berarti yang F dari min 1 min akar 3, katakanlah hasilnya B, maka titiknya akan menjadi min 1 min akar 3, B. Jadi yang ditanyakan titik harus sepasang absis dan ordinat. Ya. 53, siapa yang mau? Excel. Ini bentar ya, Excel duluan. Kita lihat nih, saya tulis dulu soalnya ya. Jadi tinanya adalah diminta all points juga. All points di dalam Y sama dengan 100 over X pangkat 5. Di mana tangent line-nya itu perpendikular itu tegak lurus ya teman-teman ya. Saya tulis seperti ini ya, perpendikular tegak lurus dengan line Y sama dengan X. Oke, Excel. Apa yang Anda lakukan pertama kali nih Excel? Kalau tangent line-nya tegak lurus dengan line Y sama dengan X, berarti Excel harus tahu dulu slope dari Y sama dengan X. Oke. Nah, jadi pertama kali Excel mau bikin ini teman-teman. Untuk yang Y sama dengan X, tangent line slope-nya mau dikasih nama apa? M1. Berapa M1-nya Excel? Ya, aksennya boleh. Jadinya
Kita punya line-nya Y sama dengan X, tangent kata Axel katanya berarti slope-nya adalah gradiennya adalah derivatifnya, first derivatif dari Y sama dengan X, apa tuh? Berarti derivatif dari X Axel, first derivatifnya. Axel kurang keras, kita hujan di sini Sal dan pakai masker Sal. Berapa derivatifnya? Bentar, hati-hati Excel. Yang kalau Excel menderivatifkan yang Y sama dengan 100 per X pangkat 5, itu berarti adalah mau cari slope atau gradient dari apa? Tangent line-nya ya? Iya, berarti kalau gitu saya harus tulis dulu dong Sal. Jadi kita buat yang 100 per X pangkat 5, sedangkan tadi saya nanya M1-nya dulu berapa? Nah, gitu, M1-nya 1. Teman-teman, bentar. Sebetulnya, untuk yang lain Y sama dengan X, apakah wajib pakai derivatif? Bebas. Yang Y sama dengan X itu adalah linear. Anda boleh pakai pengetahuan knowledge Anda waktu SMP. Ya, itu langsung koefisien X-nya berapa. Nah, berarti SMP juga sama tuh sebetulnya. Dia dapat dari derivatif. Ya, ini adalah 1 di sini. Makanya kenapa Axel bilang itu adalah 1. Ya, kalau yang keduanya gimana, Sal? Yang warna biru? Negatif apa? 100? Oh, mau dibikin gini dulu. Gini. Oke, boleh. Jadi M2-nya, oke, min 5-nya dikeluarin, jadi min 6, lanjut. Lalu hubungannya, Sal, hubungan antara M1 dan M2 gimana nih kalau dia perpendikular? Siku-siku. Siku-siku, iya siku-siku. Kalau siku-siku gimana nih? M1 dikali M2 sama dengan? Min 1. Sama dengan min 1. Ya, gitu. Jadi gimana nih, Sal? Kita punya min 500 X pangkat min 6 sama dengan min 1 ya? Jadi, kalau gitu X pangkat 6-nya berapa? Jangan bingung dengan tanda negatif itu ya. 500 ya? Benar sama ya? Oke. Jadi X-nya berapa, Sal? Akar pangkat 6 dari 500. Ada berapa kemungkinan tuh, Sal? Bisa negatif nggak? Bisa positif? Maksudnya kalau akar gimana? Bisa negatif. Jadi kita ini punya plus minus. Kenapa bisa negatif? Ada yang tahu nggak selain Excel? Winnie? Tahu nggak Winnie? Kenapa kita negatifnya ada di sini? Karena kalau negatif dipangkatin genap tetap positif, Bu. Ya, jadi kita ini punya X pangkat 6. Jadi pangkatnya itu genap. Kalau genap itu memungkinkan dia punya akar negatif. Jadi di sini X-nya ada 2 kemungkinan. Ya, kita punya X1-nya adalah akar 500. X2-nya adalah negatif 500. Sama dengan punya Gabriel. Anda nanti Winnie boleh tulis NIM-nya di chat. Nah ini, Anda dari sini carilah nilai Y-nya berapa, katakanlah Y1. Cari nilai Y2-nya berapa, ya. Habis itu dipasangkan, maka poinnya adalah di X1, Y1 dan di X2, Y2. Tinggal diinputkan ke sini. Kadang-kadang yang seringkali kesalahan yang ditemukan adalah kalian menginputnya malah ke sini. Itu salah. Ya, diinputnya ke yang awal karena kita cuma mau cari titiknya aja. Oke.
Saya kasih soal satu lagi. Lalu saya mau absen dulu, ya. Sebentar. Karya saya ambil dari buku nih. Nanti saya kirim ke itu lagi. Saya kirim 2 soal ya. Ke chat. Baru satu yang saya kirim, kalian boleh coba. Oh, nilainya gimana? Oke, bentar saya kirim ini. Oke, teman-teman sekalian ya, sekalian ada yang tanya nih, siapa tahu jadi pertanyaan teman-teman di rumah juga. Ada yang bertanya di sini, ini kenapa pangkat negatifnya bisa hilang ya? Jadi ini boleh tulis seperti ini. 500 dibagi X pangkat 6 sama dengan 1. Ini naik ke sini, jadi 500 sama dengan X pangkat 6. Gitu ya? Oke, sip. Nah, teman-teman saya sudah kirimkan 2 soal. Udah muncul belum soalnya? Udah muncul belum di sini? Soalnya di chat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, oke. Ya, coba dikerjakan dulu ya. Saya mau coba absen dulu. X kuadrat plus 1 dibagi X plus 2 pangkat 3 yang ditanyakan adalah F aksen 3. Oke, Mutiara, kita mau ngapain dulu nih, Mutiara? Pakai apa dulu nih? Mau diderivatifin dulu. Diderivatifkannya kira-kira pakai formula yang mana, Mut? Ini pakai chain rule dulu sebentar. Pakai chain rule. Karena? Bungkusan pertamanya ada pangkat 3. Karena ada pangkat 3. Jadi yang pangkat 3-nya teman-teman, jadi mereka fungsi fx ini jadi satu kesatuan karena selimutnya adalah pangkat 3. Kalau gitu chain rule-nya gimana, Mut? Berarti 3 kali di dalamnya masih sama. Di dalamnya masih sama ya, teman-teman ingat di dalamnya jangan dulu diderivatifkan. Pangkatnya gimana? Jadi 2, Bu. Jadi 2. Selanjutnya? Lalu dikali dengan derivatif di dalamnya. Dikalikan dengan derivatif di dalamnya. Lihat teman-teman, kita lihat Mutiara pakai apa untuk menderivatifkan yang bagian dalamnya? Pakai rumus yang U per V derivatif yang V. Ya, kita pakai yang putih ya, pakai yang U per V. Ya, U-nya yang mana, Mut? U-nya yang atas, yang X pangkat 2 tambah 1. V-nya yang ini ya? Iya. Oke, silakan. Derivatif dari U. Berarti V kali U derivatif dulu, Bu. Oh gitu, boleh. Ini kadang-kadang kebiasaan beda-beda, kadang bengong juga ya. Kalau Mutiara teman-teman, dia bukan pakai U aksen V, tapi pakainya V U aksen. Hal-hal seperti itu yang kadang kalau saling ngajar mahasiswa nih teman-teman, Mutiara bilangnya pakainya V dikali U aksen. Itu aja bisa bikin pusing teman-teman yang lain. Nah, kalian teman-teman yang lain, jangan selalu egois berpikir bahwa harusnya begini begitu, enggak. Ya, belajar untuk bisa memahami, berusaha untuk memahami apa yang temannya maksud, karena sebetulnya sama aja. Karena kalau salah pasti saya bilang juga ya. Dikalikan dengan U derivatif, jadi 2X. U derivatif, betul sekali. Kemudian negatif atau positif? Negatif. Negatif dengan siapa? Dengan V derivatif kali U. Derivatif kali U, jadinya? Jadinya ya U doang, soalnya V derivatif jadi itu.
Karena derivatif dari X plus 2 adalah 1. Gitu ya, Mut ya? Bagaimana dengan yang bawah? X tambah 2 pangkat 2 jadinya. V pangkat 2. X plus 2 pangkat 2. Habis ini bebas. Mutiara mau disederhanakan atau tidak? Iya, tidak usah lah Bu, tinggal masukin Tidak tiganya. usah, tinggal masukin. Terus Bu, kalau saya nggak suka Bu caranya Mutiara, saya maunya sederhanain dulu, bebas ya teman-teman ya. Jadi gimana Mut? 3 kali 3 pangkat ya? Iya, 10 langsung. 3 pangkat 2, 9, 10. Bawahnya berapa? 5. 5, kita langsung aja lah ya. Iya, berarti jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Oke, lanjut. Lalu dikali sama 5 dikali 6. 30. Oke, negatif dengan 10 ya? Iya, 10. Dibagi dengan 5 pangkat 2, 25. Oke, 25. Jadi kita punya 5 kali 6, 30. Dikurangin 10 adalah 20. 20 dikali 4. 3 dikali 4 dikali 20 dibagi dengan 25. Gitu ya? Iya. Coret 5 di sini adalah 4. Jadi kita punya 48/5. Gitu ya, Mut? Sama nggak? Iya. Iya, Bu. Oke, teman-teman yang lain ada yang bertanya? Mutiara boleh tuliskan NIM-nya di chat. Baik, Bu. Terima kasih. Yo, sama-sama. Ada yang mau bertanya dulu? Oke, selanjutnya di sini ada Juan. Kita soal nomor berapa Juan tadi? Juan siap? Tidak, Bu. Oh, tidak? Nggak jadi? Enggak jadi, Bu. Oh, nggak jadi. Boleh turun tangan dulu. Gabriel, saya skip dulu bentar ya. Kita usahakan yang lain dulu. Amel? Iya, Bu. Mau coba sih, Bu. Mau coba, bentar ya, satu soalnya. Kita mau bikin tangent line dari si Y sama dengan 1 plus X sin 3X di titik I per 3,1. Ini pertama ini ya. Kita mau cari tangent line-nya apa? Kemudian di mana ya? Di mana line ini across memotong X aksis. Jadi di sini ada dua pertanyaan. Mungkin nanti tidak ini siapa Amelinda kan Amel ya? Iya, Bu. Oke, mungkin tidak Amelinda semua ya. Yang Amelinda gini aja, cari yang pertama dulu. Amelinda, kita punya kurva Y sama dengan 1 plus X sin 3X. Amelinda diminta untuk mencari tangent line-nya. Apa yang Amelinda lakukan pertama kali? Cari gradien dari tangent line. Cari gradien dari tangent line-nya, cari slope-nya. Tangent line-nya slope-nya kita bikin M. M-nya dapat dari mana nih? Derivatif dari Y. Derivatif dari Y. Apa tuh hasil derivatifnya? Sin 3X tambah 3X cos X. Oke, kenapa sih teman-teman kok Amelinda bisa begitu? Karena yang satunya ini diturunkan menjadi 0 ya Mel ya? Iya, Bu. Iya, jadi sekarang Amelinda cukup fokus pada X sin 3X. Pakai apa tuh Mel? Yang rumus derivatif U kali V ditambah derivatif yang perkalian yang multiply U sama V. Jadi apa dapatnya? Mau pakai apa dulu Amelinda? Cos? Cuman ini? Enggak, Bu. Dapatnya sin 3X tambah 3X. Oh, belum. Coba saya mau tulis dulu apa yang Amelinda tulis. Apa Mel? Sin 3X. Oke. Tambah 3X cos 3X. Nah, teman-teman, ini Amelia dapat dari mana? Ini adalah U aksen V, ini adalah U V aksen. U-nya yang mana? U-nya yang X, V-nya yang sin 3X. U aksennya 1 dikali V ditambah U dikali V aksen. Turunan dari sin 3X adalah 3 cos 3X. Makanya kenapa yang suku keduanya Amelia tulis 3X cos 3X. Sudah, habis itu gimana Mel?
Habis itu masukin ke rumus yang mencari persamaan linear, Bu. Cari persamaan linier. Gradiennya dicari dulu nggak, Amelinda? Itu bukannya udah gradiennya. Nah, ini adalah gradien di mana, Amelinda? Yang tulisan warna merah itu gradien di mana ya, Mel? Amelinda. Di titik mana itu? Nah, yang Amelinda dapat, teman-teman ada yang tahu nggak? Kira-kira yang saya tulis warna merah dengan bantuan Amelinda, itu slope di mana? Di titik mana itu slope-nya? Ada yang bisa jawab? Raul? Raul nggak. Christopher Gabriel? Iya, gimana? Bu. Ini kalau slope-nya itu di titik yang pi over 3 sama 1 itu kan? Ya, betul. Tapi kalau yang warna merah itu slope di mana? Gabriel? Yang warna merah. Tulisan saya yang warna merah, yang M, ini aksen sama dengan sinus bla 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 plus 3x cos, itu slope di mana ya? Kuadrannya gitu, Bu. Oh, bukan kuadrannya. Tadi kan Gabriel bilang kita akan mencari tangent line atau slope di titik yang pi over 3 bla 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 kan. Nah, terus kalau ini itu yang kita tulis, yang baru kita tulis yang atas bantuan Amel, itu sudah di pi over 3 nggak? Pi over 3 nggak? Belum. Belum. Jadi ini di mana nih? Masukin pi over 3x-nya. Nah, jadi Amelinda, Christopher, Gabriel boleh tulis nih lagi. Ini yang kita cari, Mel. Ini baru slope di setiap titik. Jadi ini belum spesifik di titik yang kita tinjau. Sehingga Amelinda perlu mencari dulu nih. Yang ditanyakan adalah slope ketika di pi over 3, 1. Lanjutin Mel. Gimana Mel? Jadi sin berapa? Sin pi. And then? Tambah pi cos pi. Pi cos pi. Sin pi berapa Mel? 0, Bu. 0, karena sin pi itu sama dengan sin 0, jadinya 0 ya. Kalau cos pi? Minus 1. Minus 1 dikali pi? Minus pi. Minus pi. Jadi kita punya minus pi. Ya. Nah, barulah dari sini Amelinda bisa lanjut ke linearnya, garis linearnya. Gimana Mel? Persamaan garis linearnya? Y dikurang Y1. Oke, Y minus Y1 sama dengan? M. M. Lalu? X minus X1. X minus X1. Tangent line of Y sama dengan bla bla bla, tulis ya. At P over 31 adalah Y minus Y1 seterusnya. Y1 sama X1-nya dipakein apa, Mel? Dari titik yang P per 3,1 itu. Oke, jadi Y1-nya yang mana? Yang P over 3-nya atau yang satunya? Yang satu. Yang satu sama dengan? Minus P. Minus P. Dalam kurung X minus P over 3. Nah, gini ya teman-teman. Jadi inilah tangent line untuk kurva Y di poin P over 3,1. Ya, ini bebas, mau disederhanain boleh, mau enggak juga boleh. Sekarang lanjut, ada siapa lagi yang nomor 2-nya? Di mana? Bu. Boleh, silakan siapa nih? Bertrand, Bu. Bertrand, gimana Bertrand? Bu, itu negatif P-nya dari mana ya, Bu? Oh, negatif P dari mana? Oke, baik Bertrand. Ini cos P ya Bertrand ya? Nah, kalau ini kita harus review lagi trigonometrinya. Ini adalah X, ini Y, ini kuadran 1, ini second kuadran, ini 3, ini 4. Nah, di kuadran ini adalah berarti di antara 0 sampai 90 ya, derajat. Betul nggak? Degree-nya. Boleh pakai pi, boleh pakai pi, boleh pakai degree ya. Kalau mau kita samain aja, kita pakai pi aja ya. Ini dari 0 alfanya sampai berapa tuh? Pi per 2. Yang ini pi per 2 sampai berapa? Sampai pi, betul nggak? Nah, berarti kalau pi itu berada di mana nih?
Pi itu berada di antara kuadran 2 dengan kuadran 3, tepat di garis ini. Ya, nah kita biasanya seringnya pakai untuk di kuadran 2. Di kuadran 2 itu apanya yang positif? Sinnya, cos, atau tangan? Kalau di sini sin, cos, tangan. Kalau di yang kuadran 2 apa yang positif? Sinnya. Sin, Bu. Sinnya. Kuadran 3? Tan. Tangan. Kuadran 4? Cos. Sedangkan kuadran 2 itu rumusnya adalah 180 atau pi minus sin pi minus x itu sama dengan sin x. Kalau cos pi minus x jadinya cos x, tapi ingat di kuadran 2 itu cuma sin yang positif, makanya negatif. Tangannya akan menjadi negatif tangan X. Nah, jadi sekarang kalau misalnya bertanya betan cos pi itu dapat dari mana? Cos pi itu dapat dari cos pi negatif 0. Jadi akan sama dengan negatif cos 0. Nah, cos 0 itu berapa? 1. Karena negatif ya negatif 1. Makanya kenapa negatif 1 dikalikan ke pi, yang jadinya negatif pi. Gitu, Betran. Jelas ya, Tran? Ya, jelas, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang nomor 2-nya siapa? Coba ada Mutiara di sini. Mut? Mau coba lagi? Tidak, Bu, saya sudah lower hand. Oke. Ada yang mau coba nomor 2-nya? Sudah Gabriel lagi nih, kalau nggak ada kita ke Gabriel lagi nih, kasihin nih. Gabriel atau Gabriel sih manggilnya? Gabriel. Gabriel lagi. Yang lain nggak ada? Oke, Gabriel, silahkan. Kalau across x-axis, kalau dia memotong x-axis berarti y equals to 0. Nah, gitu teman-teman. Jadi kata Gabriel, kalau kita punya garis yang across to x-axis berarti si y-nya itu akan menjadi 0. Nilai y-nya akan menjadi 0. Tapi hati-hati ya. Yang mana nih? Yang y-nya sama dengan 0, Gab? Yang y sama dengan yang 1 plus x sin atau yang diperoleh dari punya Amel? Yang y minus 1 itu equals to ya, yang punya Amel ya, teman-teman, hati-hati jangan salah masukin. Kenapa yang punya Amel? Karena dimintanya itu kan soalnya aja tuh where si tangent line-nya, dia merujuk kepada tangent line-nya, bukan kepada kurvanya. Ya. Jadi kita bikin yang y-nya 0 ya, Gabriel ya. Lanjut, Gab. Jadi gimana kalau y-nya 0? Kalau y-nya 0 berarti 0 minus 1. Jadi minus 1. Minus pi. Negatif px. Oke. Plus sama 3.2899 sih. Kalau saya bikin desimal. Oh, Anda dibikin ini ya, dibikin jadi value ya? Iya. Gak usah kan Gap. pi-nya jadi square. Tuh. Ya, pi-nya jadi square. Jadi mulai sekarang kita hindari aja yang pakai itu gitu ya, Gap ya. Kita pakai ini aja. Oke, lanjut Gap. Jadi kita punya boleh pindah ruas ya, Gap? Iya, pindah. Jadi 1 plus 1 ini plus ya? pi, iya. Oke, jadi X-nya sama dengan? X-nya saya bikin desimal sih, Bu. Bikin desimal tadi ya. Oke, jadi 1 over V plus 1 over V plus over P over 3. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mulai sekarang kita begini aja. Sampai sini boleh. Mau dibikin disamakan penyebutnya juga silahkan. 3 plus Pi kuadrat per 3Pi. Sedangkan kalau misalnya sudah kuliah, Gap, kita jarang banget pakai koma-koma, kita jarang banget pakai kalkulator. Ya, jadi kalau misalnya kalian baca buku yang Del Valberg itu, mungkin kalian dikunci jawaban. Sekarang modelnya tuh kalau ibu, dia ada kunci jawaban hanya untuk nomor tertentu, tapi nggak ada ways-nya. Nah, itu jawabannya tuh biasanya dalam bentuk seperti ini. Gitu ya. Oke, terima kasih Gabriel, boleh tulis di chat. Nah, teman-teman, ini jadi sesi pertama kita sudah habiskan untuk bahas soal-soal. Harapannya kalian bisa paham betul tentang derivatif. Nanti
di sesi kedua kita masuk ke implicit derivatif ya, implicit derivatif. Untuk yang pagi ini sekian dulu, kita rehat dulu, boleh masuk di jam 10.20. Release meeting semua ya, saya end meeting ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.